Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahu azim. DKM Masjid Nurul Amal yang menghormati jemaah salat Isya, salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini. Sungguh pun di tahun ini ada perbedaan mengawali Ramadan itu, tetapi perbedaan itu tidak mesti harus menjadi satu masalah yang diperdebatkan. Sungguh pun ada public figure yang menyatakan bahwa kalau mau selamat di dunia akhirat maka harus mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Nah, jangan-jangan kalau seperti itu nantinya kan mengkhawatirkan juga bahwa sebelum melaksanakan shaum Ramadan malah sudah batal duluan nilai puasanya. Ini yang khawatir kita. Karena shaum Ramadan itu sesungguhnya bisa mempersatukan kita semuanya. Shaimin rahimakumullah. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Insyaallah juga termasuk pada umatnya yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti jalan beliau. Saudaraku, bulan Ramadan bulan yang dinantikan oleh setiap orang, dan julukan atau predikat daripada bulan Ramadan itu luar biasa banyaknya. Ada disebut Syahrus Syiyam, bulan untuk berpuasa. Ada juga disebut dengan Syahrul Qiyam, bulan untuk sholat. Sholatnya sholat malam seperti ini. Ada disebut juga Syahrul Quran, bulan di mana turunnya Al-Quran ya di bulan ini. Makanya ada dinyatakan bahwa tidak ada bulan selain bulan Ramadan yang di dalamnya itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya hanya di bulan Ramadan itu. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan bahwa khairum min alfi syahrin. Satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan ini? Sementara banyak sekali saudara-saudara kita yang tahun ini sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bertemu, untuk menikmati keindahan Ramadan, untuk menikmati kemuliaan Ramadan. Kenapa? Karena mereka semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena memang kemarin terkena dampak daripada COVID-19 umpamanya. Banyak jamaah yang dulu tahun-tahun lalu di sini banyak gitu yang ya tidak muda tidak tua, tetapi nyatanya pada saat Allah sudah kehendaki ajal memanggil itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimundurkan sesaat, tidak bisa juga dimajukan sesaat. Alhamdulillah kita semua malam hari ini yang semua ada di dalam masjid ini, baik ibu-ibunya ataupun juga anak-anak, bapak-bapak semuanya, saudara semuanya, alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk kita meraih daripada
rahmat Allah, untuk kita bisa mendapatkan maghfirah Allah, untuk kita bisa mendapatkan aitqun minan nar. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ada satu hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa kronologisnya begini. Pada saat Rasulullah sedang mau naik mimbar, Rasulullah itu mengucapkan amin. Kemudian naik lagi tangga berikutnya mengucapkan lagi amin. Naik lagi berikutnya mengucapkan lagi amin. Selesai turun dari mimbar itu, pada saat sudah turun dari mimbar, para sahabat bertanya, hadisnya izinkan saya membaca. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'uhu qala. Wahai Rasulullah, hari ini kami mendengar sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Sebelum itu para sahabat belum pernah mendengar Rasulullah itu begitu menuruni tangga mimbar itu mengucapkan amin, amin dan amin. Kemudian Rasulullah menjawab, qal inna Jibril alaihi salatu wassalam arada li faqala bu'dan liman arada Ramadan falam yughfarullah. Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan dia mengatakan, sungguh celaka orang yang bertemu dengan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak termasuk kita. Untuk itu, sebagaimana Al-Fakir sampaikan tadi, mari kita manfaatkan kesempatan terbaik ini, kesempatan langka ini, kesempatan yang hanya tahun ini baru kita dapatkan. Tahun-tahun lalu sudah kita dapatkan. Apakah tahun depan masih bisa kita dapatkan? Wallahu a'lam. Kita tidak pernah tahu. Maka mumpung masih ada kesempatan tahun ini, mari kita manfaatkan untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini juga disebut dengan bulan maghfirah. Bukankah juga Rasulullah kita Muhammad SAW mengatakan bahwa bulan Ramadan itu awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya itu maghfirah, pertengahannya itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita raih ampunan Allah ini. Kemudian akhirnya nanti terakhirnya adalah terbebasnya dari siksa api neraka. Ini amin yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, falamma arafatan tsaniyah qala. Kemudian yang kedua, bukan liman zakarta ainahu falam yusalli alaika. Yang kedua sangat rugi juga orang yang mendapatkan masih ada orang tuanya, ya, atau orang yang pada saat disebutkan namaku, nama Muhammad SAW, tetapi dia tidak bersalawat kepada Rasul. Untuk itu saudaraku, biasakan oleh kita pada saat mendengar nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita langsung bersalawat. Apakah itu bersalawatnya dengan Allahumma sholli alaihi, atau dengan Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan salawat-salawat yang lain. Ini banyak di antara kita terkadang, apalagi kalau pas lagi sholat tarawih begini, ya, si penceramah lagi menyampaikan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad, mestinya Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli alaihi. Tapi karena lagi asik ngobrol, tadi buka pakai apa ini, nggak jawab, dia tidak berselawat. Itu biasanya anak-anak dan ibu. Kalau bapak-bapak insya Allah enggak, ya, insya Allah enggak beneran, bukan nggak ada bedanya ya, jangan nggak ada bedanya, enggak beneran. Jadi pada saat disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul menyatakan dan Jibril yang mengatakan, yang mengaminkan, Rasulullah mengaminkan, Jibril yang berdoa bahwa orang sangat celaka pada saat
namamu, nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, dia tidak berselawat atasmu. Ini menjadi perhatian kita semuanya. Terkadang ini masalah kayak masalah-masalah kecil gitu ya, tetapi banyak yang kadang-kadang terlupakan juga. Maka mumpung di bulan Ramadan, Al-Fakir saat ini mengingatkan kesempatan pada malam ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita senantiasa senang berselawat. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, bu'dan liman aradka min bu'dan liman aradka adalaka abawaihil ibara'adahu aw ahaduma falam yadkhulul jannah. Qultu ya abi, qultu abi. Yang ketiga, sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan, orang tuanya masih ada dua-duanya, atau salah satu di antaranya, ya, atau salah satu di antaranya, entah itu tinggal ayahnya, entah tinggal ibunya, ya, tetapi falam yudkhala, tetapi tidak mendapatkan, tidak bisa dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karenanya. Artinya apa? Orang tuanya masih ada, tetapi ternyata dia menjadi anak yang durhaka, tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelang Ramadan itu di Jakarta ini dan di tempat-tempat lain di Indonesia khususnya, menjelang Ramadan itu sampai yang namanya tempat pemakaman itu senantiasa penuh. Kenapa? Karena mereka semua datang ke makam berziarah, mendoakan kepada orang tua yang sudah mendahulunya. Karena takut dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini. Kalaulah masih hidup saja dia takut kalau sampai tidak bisa masuk surga karena murkanya orang tua. Maka pada saatnya sudah tiada, ya kita berziarah, kita mendoakan pada orang-orang yang sudah mendahului kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang sangat-sangat luar biasa, dan hadisnya muttafaqun alaih, ya, sahih. Hendaknya menjadi perhatian yang lebih buat kita semuanya, karena di bulan Ramadan ini jangan sampai kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Rasul saja, orang yang sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya sudah terbebas dari segala dosa, Rasulullah senantiasa beristighfar. Itu minimal satu hari 100 kali beristighfar. Kalau kita bertanya pada diri kita, berapa kali kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari? Istighfarnya yang mana saja? Apakah istighfar yang astagfirullahaladzim, la ilaha illallah dan seterusnya? Atau mungkin yang cuma astagfirullah, ya? Atau mungkin yang sayyidul istighfar? Silakan. Tapi Rasulullah SAW, orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah, itu satu hari satu malam tidak kurang dari 100 kali dia beristighfar. Kalau kita, yang jamin kita masuk surga siapa, Bapak Ibu? Siapa yang akan menjamin kita pasti masuk surga? Rasulullah pasti tanpa hisab. Kalau kita masuk surga pasti, tetapi pasti melalui ujian-ujian, melalui hisab yang luar biasa. Untuk itu, ayo biasakan, budayakan yang namanya beristighfar. Biasakan, budayakan yang namanya berselawat atas Rasulullah SAW. Yang ketiga, biasakan kita untuk senantiasa mohon doa restu dan meminta maaf kepada terhadap kesalahan-kesalahan kita terhadap orang tua kita, baik itu dia masih ada ataupun juga sudah tiada. Barangkali itu yang Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekelumit yang Al-Fakir ini mampu menginspirasi, memotivasi
kepada kita semuanya untuk kita senantiasa berupaya maksimal untuk bisa meraih apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, bahwa Ramadan itu la'allakum tattaqun. Ramadan berpuasa itu menjaminkan kita menjadi orang-orang yang takwa. Orang takwa itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa siap meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya akan senantiasa dalam lindungan serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diridhoinya. Demikian, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.